Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, nikmat hidayah, petunjuk ya, termasuk kesehatan, terus kesadaran ya. Kesadaran oleh Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mempunyai ketertarikan untuk mengkaji dari apa-apa yang sudah kita baca, mungkin berkali-kali khatam ya. Itu, tapi beda. Kali ini kita tidak sekadar membaca ya. Sebetulnya membaca Al-Quran itu kan mengerti apa yang kita baca. Itu baru dikatakan membaca gitu ya. Tapi kalau sekedar membaca tapi tidak tahu artinya, nah itu kan sama dengan membunyikan ya. Nah ini beda kan gitu ya. Makanya alhamdulillah kita masih diberi kesadaran bahwasanya Al-Quran itu tidak sekedar dibaca secara bunyi saja, tapi dibaca juga secara inti, secara maknawi kan gitu. Karena apalah gunanya bacaan kalau kita tidak mengerti maksudnya apa Allah katakan dalam contohnya surah Al-Baqarah 76 ini. Kedua, sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang telah menjadi hudan basyira wa nadhira ila siratal azizil karim. Menjadi petunjuk bagi manusia. Basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira. Wa nadhira, dan peringatan kepada manusia agar kembali ke jalan yang benar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kita lanjutkan dengan ayat yang ke-76. Ini akan terus sampai An-Nas nanti ya, insyaallah begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatakhallahu alaikum yuhajjukum bi inda rabbikum afala taqilun. Kok iki? Bukan ini berarti ya. Wa idza laqul ladina amanu, Baqarah yang awal-awal itu, bukan ini. I'm sorry ya. Terlalu jauh ini. Kurang lebih ayat yang ke-15 kali. Oh, kejauhan. Ternyata ayat yang 12. Ke-12 malah. 13. Betul ini. Ini yang kita maksud. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana sudah. Oh, kurang ke bawah lagi ya, 14 lah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke. Wa idza laqul ladina amanu, ini ciri-ciri orang kafir yang keberapa ini ya? Ya nanti dihitung sendiri ya dari awal. Wa idza laqul ladina amanu, dari innal ladina kafaru sampai sini. Nah itu dihitung berapa sih sifat-sifat orang kafir ini. Tujuan Quran memberikan, tujuan Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, semoga dengan firman Allah ini kita itu selalu ingat tidak melakukan perangai-perangai orang itu gitu loh. Tidak melakukan perangai-perangai orang kafir. Siapa yang melakukan perangai orang kafir sama dengan mereka lah, walaupun KTP-nya Islam kan gitu. KTP-nya itu enggak boleh surga ya, tapi KTP kan bisa rusak di alam kubur, berarti enggak nyampe surga ya. Nah ini supaya kita selalu ingat kalau seperti ini nih sikapnya orang kafir, jangan dilakukan gitu loh. Walaupun kita muslim, kalau melakukan sikapnya orang kafir, ya kafir lah. Man tasyabbaha biqaumin wa minhum, barang siapa kan ya Rasulullah yang menyerupai perangainya, tata cara pikirnya ya, cara bijakannya ya, seperti itu, seperti orang kafir, ya kafir berarti gitu loh, walaupun dia KTP-nya Islam kan gitu. Maka kita harus hati-hati kan gitu. Karena hidup ini harus sesuai dengan kemauannya Allah. Kalau kita hidup sesuai dengan kemauan manusia, ya kecil ya manusia punya surga, ya nggak punya lah. Ya rugi kalau mengikuti omongannya manusia. Apalagi itu banyak. Ya, sak dunia kita ikuti. Ya apa mereka punya surga, kan nggak punya. Yang punya adalah Allah. Maka kalau kepingin masuk surganya Allah, harus mengikuti aturannya Allah, yaitu syariat Islam. Syariat Islam dibangun dari apa? Pemahaman konsep Al-Quran yang utuh dari Allah yang dicontohkan oleh Nabi Yuna Muhammad SAW, para nabi dan rasul yang terdekat Nabi Muhammad ya, dan sahabat-sahabatnya.
Ya lanjut. Di dalam ayat yang ke-14 ini Allah mengatakan wa idzalaqul ladina amanu, ya, bahwasanya Allah yang Maha mengetahui ini tentang manusia. Karena bagaimanapun juga yang lebih mengetahui adalah Allah. Maka Allah memberikan pedoman hidup kita. Nah, itu. Wa idza laqul ladina amanu, manakala mereka, wa idza itu ke apa? Dan, ya, wa itu kan dan, idza itu apabila. Laku mereka orang-orang kafir itu, alladzina amanu, menemui orang-orang yang beriman. Qalu, mereka mengatakan amanah. Kita juga beriman, sama kan? Iya. Sampean sholat, aku sholat juga, kan gitu ya. Sampean berzikir, aku juga berzikir, sama kita ke masjid. Ya, kita zakat, sholat, ya, sodako juga, kan gitu ya. Nah, ya, gitu. Tapi versinya beda, mereka berzikirnya gara-gara apa? Ya kan, ada sesuatu kepentingan mereka berzikir itu. Ya, khususnya nanti sampai pemilihan, ya, seperti itu, pemilihan apa gitu ya, itu mereka banyak sedekahnya ya, tapi bersyarat ya, kamu harus begini begitu, itu batal ya, demi hukum Allah, nggak boleh ya, tidak ada syarat ya. Kalau ada syarat maka batal, itu tidak sodako itu ya, nggak tahu apa. Ar-rosi wal murtashi finnar, ya, orang yang disuap untuk melakukan sesuatu ya, dan yang menyuap ya, itu akan masuk neraka. Ar-rosi wal murtashi finnar, kata Nabi. Hati-hati makanya. Dan manakala mereka bertemu dengan orang yang beriman, apa yang mereka katakan? Kita juga beriman sama, kan begitu ya. Tapi iman kepada siapa? Nggak tahu ya, seperti itu. Kalau kita kepada Allah, sehingga mereka nggak tahu ya. Wa idza qala ila syayatin, manakala mereka berbalik kepada pemimpin-pemimpin mereka. Syayatinihim itu apa? Disebut syayatin itu adalah ru'asa, sinonimnya ru'asa. Kenapa kok ru'asa itu disinonimkan dengan syayatin? Karena ru'asa itu rawan menjadi setan, ya. Rawan sekali seorang pemimpin itu dirasuki oleh amalan syaitan, maka disebut dengan syayatin, jamak dari syaitan, ya, gitu. Rawan sekali ya. Maka jangan sampai kita salah memilih pemimpin ya. Kalau kita salah memilih pemimpin apa saja, rumah tangga ya, RT RW dan sebagainya, salah memilih pemimpin, wassalam ya, seperti itu. Lebih-lebih pemimpin negara, aduh, parah ini ya. Baiklah, kalau ila syaitan, mana mereka kembali kepada orang-orang mereka anggap itu pembesar ya. Qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, aku podo karo sampean kan, dulur, termasuk orang-orang yang dekat kan gitu ya. Seperti itu. Qalu inna ma'akum, kan gitu. Inna ma nahnu mustazi'un, dan kita semuanya kan sama. Sebenarnya kita itu meremehkan orang-orang muslim, orang-orang yang seperti orang yang beriman. Ini meremehkan, kan gitu. Kan begitu. Kata-kata mustazi'un ini jelas. Di ayat sebelumnya dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu amannu kama amanas subah, kan begitu. Itu menghina. Nah, itu sudah perangi mereka gitu. Jelas Allah mengatakan di situ, Allah mengetahui sifat dasar manusia. Oke. Ya, itu adalah versi terjemahan secara harfiah atau letter. Sekarang kita baca tafsir muyasyar bagaimana dalam menjelaskan ayat tersebut. Kita berbesar dikit. Ya. Wa idza qila lahum aminu wa idza laqul ladina amanu, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Manakala mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kita beriman juga, kan gitu ya. Sedangkan tafsir muyassar mengatakan atau membahas ayat ini, menjelaskan dengan kata-kata ulil munafiqun. Ya, kenapa kok disebut munafik? Ya, munafik itu suka menipu ya. Kalau berjanji bleset ya. Kalau dipercaya ya, kalau dipercaya berkhianat ya, gitu ya. Ini kan ciri-ciri orang munafik. Termasuk orang kafir kan, innalladzina kafaru, Allah memberikan label kafaru gitu ya. Tadi di depan di awal ayat surah Al-Baqarah lembar kedua ya, halaman kedua. Haulail munafiquna, mereka orang munafik. Karena dikatakan munafik, orang kafir itu bisa dikatakan munafik juga. Awalnya munafik, lama-lama jadi kafir ya. Kafah. Ya, kemunafikannya kafah menjadi kafir. Dan mereka akan dikumpulkan oleh Allah dalam neraka besok. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fin nari jahannam. Fin nari jami'a, begitu. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir. Ya, sebolo ya.
bola dewa ya. Bola dewa itu apa ya? Bola setan. Dewa kan setan. Yang begitu ya. Itu versinya Islam ya. Nggak tahu versinya orang lain, nggak tahu. Ya. Idza qabalu al-mu'minin qalu sadaqna bil Islam mislukum ya. Manakala mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sadaqna, kami mempercaya, mengakui. Kami telah mengakui bil Islam, dengan Islam mislukum, seperti kalian. Seperti kalian sama dong. Begitu. Wa idzan sarafu, manakala mereka berpaling, wadahabu, lalu kembali atau pergi ila zu'amaihim, ila ru'asaihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Zu'ama itu panglima ya. Bisa dikatakan pemimpin juga kan. Ya, al-kafara kan. Al-kafara itu ada apa namanya? Jamak dari kafir kan gitu ya. Ya sama dengan kafirun ya, ila zumaihim al-kafara al-kafirin al-mutamarridina 'ala Allah, yang jelas-jelas membangkang ya, membangkang kepada Allah. Akadu lahum annahum ala millatil kufri ya, betul-betul mereka itu menguatkan gitu. Ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka ya kan, yang kafir itu justru mereka itu ya, orang-orang yang kufur tidak mengakui Allah itu akadu, memperkuat ya eksistensi mereka dengan ucapan annahum ala millatil kufri, kita sama-sama kafir kan gitu. Ya, ini orang-orang munafik itu begitu ya, pengkhianat ya. Ala millatil kufri lam yatrukuha, belum meninggalkan kekafiran mereka gitu loh. Jadi ini orang munafik itu adalah orang yang hidup antara beriman dan kafir, amfibi ya, amphibious man, begitu, amphibious human being ya. Jadi mereka itu amfibi, bisa di kafir, bisa di orang beriman. Bahaya ini ya, ini bahaya orang-orang seperti itu. Makanya di zaman Abu Bakar dibunuh ini ya, seperti itu. Karena apa? Bahaya. Di zaman Rasulullah juga ya, di zaman Abu Bakar diperangi, di zaman Rasulullah dibunuh nih orang-orang seperti ini. Wa inna makanu yastakhifuna bil mu'minin ya, sungguhnya mereka itu takut dengan orang-orang yang beriman kan begitu. Jadi mereka itu yastakhifun ini adalah tolabul khifaf ya, mereka melemah lembut dengan orang yang beriman. Ibaratnya apa ya, kalau bahasanya orang Syiah itu apa ya, takiyah ya, seperti itu, takiyah. Mereka itu yastakhifuna takiyah ya, seperti itu, pura-pura Islam padahal ya kafir kan gitu ya. Wa yastakhirun wa yaskhuruna minhum, tapi ketika meninggalkan orang yang beriman, kumpul dengan orang-orang teman-temannya sesama kafir, mereka itu mengolok-olok gitu, menghina dan merendahkan martabat orang Islam. Nah, itu sama dengan setan ya, gitu ya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari hal semacam itu. Intinya janganlah kita bermuka dua ya. Karena apa? Bagaimanapun orang itu bermuka dua, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa dan mampu membujuk itu, menipu hatinya sendiri ya. Wa ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini, sungguhnya Allah tidak akan pernah menciptakan hati itu mendua dalam satu orang, begitu, tidak akan pernah. Terus di dalam surah An-Najm juga dikatakan adalah maka dzabal fuadu maro'a, sesungguhnya hati kalau sudah melihat sesuatu itu pasti dia objektif, tidak akan bisa pernah ditipu kan begitu ya. Itulah ya sensor Allah dalam diri kita itu hati. Makanya hati itu kuncinya adalah hati semuanya. Kalau hatinya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Dan baiknya hati itu adalah versinya Allah, bukan versi manusia. Baik hati kita dikasih tetangga makanan, minuman, kasih uang, dibantu, baik. Ya, belum tentu. Kebaikan yang baik itu adalah versinya Allah dan begitu. In ajriya illa 'alallahi, la as'alukum ajra, in ajriya illa 'alallahi. Sungguhnya aku tidak akan mengambil sepeser pun upah dalam menasihati kamu, dalam memberikan arahan kepada kamu kepada jalan yang benar, itu tidak mengambil sepeser pun keuntungan. Wallah ya, in ajriya illa 'alallah. Aku ini berjalan di atas jalannya Allah.
agar kamu juga termasuk orang-orang yang beriman kepada jalan Allah, mengkaji Islam dengan baik dan melakukannya, mengamalkannya, mendakwakannya, memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Begitu. Ya, mungkin ya itu aja yang pasti kita harus menghindari ya semacam ini. Kalau bisa ditarik sebagai kesimpulan, ini adalah perilaku orang munafik, yaitu apa? Orang yang suka mengadu domba ya. Orang yang bermuka dua, hipokrit ya. Hipokrit ini harus kita jauhi. Ya, dalam Islam diajarkan seperti itu. Apa anane, itu ono opone kan gitu ya. Jangan sampai ada udang dibalik rempeyek. Oh enak lah ya. Nah, seperti itu. Jangan ada udang dibalik batu lah begitu ya. Jadi ada kepentingan terselubung dalam sesuatu amalan yang ma'ruf atau ibadah ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan kita terhindar dari amalan-amalan yang digariskan oleh Allah sebagai sifat-sifat orang munafik dan akhirnya menjadi kufur. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, sampai sini dulu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.